Halo Sumatera Utara, apa kabar Anda? Sumatera Utara hari ini kembali hadir menyapa Anda edisi Sabtu 4 Februari 2023. Kali ini bersama dengan saya Azifa Zahriadis. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Ya, di informasi pertama pemirsa, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat atau Devari menyampaikan HPN 2023 di Sumatera Utara akan menjadi HPN terakbar karena akan dihadiri Presiden Joko Widodo dengan total peserta sekitar 7.000 orang. Hal ini disampaikan Atal Depari didampingi Ketua PWI Sumut Varianda Putra Sidik di TVRI Sumut kemarin. Disampaikan Atal Depari, HPN 2023 di Sumut akan menjadi HPN terbesar melihat jumlah peserta yang akan meramaikan puncak HPN 2023. Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir pada Kamis 9 Februari pada puncak acara HPN. Selain Presiden, sejumlah tamu penting lainnya yang telah terkonfirmasi akan hadir adalah Ketua DPR RI, MPR RI, dan Panglima TNI bersama 3 matra. Atal mengharapkan seluruh insan pers untuk ikut menghadiri berbagai rangkaian agenda kegiatan pada HPN karena banyak sekali kegiatan yang sangat menarik seperti pameran Metaverse yang untuk pertama kali dipamerkan di Indonesia. Selain itu terdapat seminar diskusi tentang pers dan permasalahannya. Hal menarik lainnya juga terdapat pameran pers yang dimulai dari berdirinya pers di Sumut tahun 1800 sehingga Sumut dapat dikatakan sebagai pelopor pers nasional. Selain itu akan ada materi diskusi tentang pembangunan maupun pembahasan penimbangan bagi hasil pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah dari perkebunan sawit. Sebagaimana yang pernah disuarakan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang menyebutkan akibat banyaknya pengangkutan hasil kebun sawit mengakibatkan banyaknya jalan provinsi rusak. Jadi alhamdulillah Presiden insya Allah sudah hampir pasti akan hadir. Karena kemarin tadi ini kita baru selesai rapat koordinasi dengan protokol Presiden untuk bagaimana jadwal dia. Kemudian mungkin karena kita adakan acara puncak acara di gedung Serbaguna, ya itu sekitar 7.000 bisa muncul hadir besok itu. Nah, artinya pengunjung bisa 7.000. Dan kalau diukur dari itu, ini HPN terbesar. Paling tidak saya sebagai Ketua PWI yang sudah melaksanakan Hari Pers Nasional 4 kali, ini terbesar. Banyak sekali yang kita bicarakan di sini. Banyak sekali kita bicarakan. Tentu poin pentingnya Pak. Masalah. Ada seruan dari Medan. Kita gali kembali seperti apa sejarah pers Sumatera Utara. Ternyata sejarah pers Sumatera Utara itu sudah sangat tua. Karena itu ada beberapa penghargaan dari akan diberikan kepada pers kita di sini. Karena dia sudah mencetak sejarah gitu. Pada HPN ini nantinya 4 sosok dari insan pers Sumut meraih rekor dunia dari musim rekor muri. Peraih muri tersebut salah satunya diberikan kepada Ketua PWI Sumut Varianda Putra Sidik yang telah mengasuransikan anggota PWI Sumut untuk mendapat polis asuransi pertanggungjawaban apabila anggota meninggal secara alamiah maupun karena kecelakaan tanpa harus membayar iuran. Ya, di informasi lainnya, Polda Sumatera Utara memperketat keamanan di kawasan Danau Toba jelang perhelatan F1 H2O dengan menambah kapal patroli milik Ditpol Air Polda Sumut di Kabupaten Balige. Polda Sumatera Utara memperketat pengamanan di wilayah Danau Toba jelang perhelatan F1 H2O Powerboat yang akan berlangsung pada 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Pengamanan tersebut ditandai dengan ditambahnya kapal patroli milik Ditpol Air Polda Sumut dan kapal tersebut dibawa langsung dari Pelabuhan Belawan menuju Kabupaten Balige untuk memperkuat personil dalam berpatroli di kawasan Danau Toba. Selain itu, personil yang berjumlah lebih dari 2.000 pasukan ini akan tersebar di wilayah Kota Balige, Kabupaten Toba. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan untuk melihat kesiapan personil pengamanan jelang F1 H2O Powerboat yang mendatang
Kapolda Sumut Irjen Pol Pacaputra Atkan turun langsung ke lokasi. Hadi meminta kepada masyarakat agar ikut serta mensukseskan pagelaran F1 H2O tersebut. Polair itu menambah 3 kapal patroli. Jadi Polair mengirimkan dari Medan, dari Belawan, melalui lewat darat, jalan darat, untuk sampai di Balige. Jadi diperuntukkan dalam rangka membackup persiapan pengamanan, terutama di wilayah kawasan yang nanti akan dijadikan tempat pertandingan. Jadi mulai dari sekarang, teman-teman dari Polair itu sudah melakukan sosialisasi, himbauan, bahkan bersama-sama dengan masyarakat melakukan pembersihan terhadap sampah-sampah yang ada di sekitar Danau Toba, Eceng Gondok, kemudian keramba jaring apung yang ada di seputaran situ itu juga sudah kembali mulai ditertibkan. Kabid Humas Polda Sumut Hadi Wahyudi mengatakan pada 18 Februari Polda Sumatera Utara akan melaksanakan gelar pasukan untuk melihat secara jelas berapa jumlah personil yang diturunkan dalam pengamanan event internasional tersebut. Ya, sementara itu pemirsa, untuk menunjang kesuksesan perhelatan besar F1 H2O di Danau Toba, Balige, lahan parkir sebagai tempat parkir para tamu dan wisatawan tengah dibangun dengan kapasitas 4.000 kendaraan roda 4. Pentingnya lahan parkir saat pelaksanaan event bertaraf internasional F1 Powerboat Championship menjadi perhatian penting dari pemerintah Toba dan panitia. Untuk melihat kondisi pembangunan lahan parkir yang sedang dalam persiapan sore tadi, Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kemenko Marves Kosmas Hareva beserta tim meninjau sejauh mana persiapan lahan parkir yang sudah diselesaikan. Kosmas menjelaskan bahwa dengan ketersediaan lahan parkir akan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di kawasan Balige. Terdapat 2 lokasi yang akan disiapkan pada perhelatan besar F1 H2O tersebut, yakni di Desa Lumban Pea dan Jalan Balige Bypass. Para pengunjung yang datang dari arah Medan diarahkan ke Desa Lumban Pea dan bagi tamu yang datang dari arah Tarutung akan diarahkan di Jalan Balige Bypass. Para pengunjung yang memparkirkan kendaraannya di lahan parkir tidak perlu khawatir karena nantinya dapat menggunakan bus penumpang yang telah disediakan menuju area venue F1 H2O. Kosmas berharap agar lahan parkir ini dapat dibuat sebaik mungkin karena merupakan bagian kesuksesan F1 H2O. Dipastikan bahwa akan ada bantuan angkutan bis untuk mobilitas para penonton, 50 unit bis 3/4 dari Kementerian Perhubungan Pusat untuk disuplai ke sini, untuk didorong ke sini sebagai sarana angkutan, dan kemungkinan direncanakan dari Pemprov Sumatera Utara juga akan menyiapkan 30 unit bis. Jadi semua itu diperuntukkan dalam rangka memperlancar mobilitas pergerakan para penonton di kawasan Balige nanti. Karena ketika hari hanya nanti, itu kota Balige itu kita tutup terhadap mobil-mobil pribadi atau mobil penonton karena semua kita plot di kantong-kantong parkir yang sudah kita persiapkan. Kosmas mengatakan berbagai persiapan lainnya terus dikejar saat ini hingga saat ini. Dan secara progres dikatakan sangat baik, di mana capaian persiapan sarana F1 H2O sudah mencapai 80%. Jadi informasi lainnya pemirsa, Badan Pertahanan Nasional Kota Sibolga mengikuti secara virtual rangkaian acara gerakan masyarakat pemasangan tanda batas yang dihadiri langsung Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertahanan Nasional dipusatkan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Meski mengikuti acara secara virtual di Aula Kantor Kelurahan Aib Perumpunan, Kepala BPN Kota Sibolga beserta undangan lainnya diantaranya Pemko Kota Sibolga dan masyarakat tampak serius mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Gema Patas tersebut hingga selesai. Usai mengikuti secara virtual kegiatan dan penandatanganan berkas kesepakatan kegiatan Gema Patas di Kota Sibolga, Kepala Badan Pertanahan Kota Sibolga pada media menyampaikan untuk di Kota Sibolga pemasangan patok batas tanah telah dilakukan sebanyak 100 patok di wilayah PTSL yang ada pada kelurahan di Kota Sibolga, yakni 60 patok di Kelurahan Aek Perumpunan dan 40 patok di Kelurahan Angin Nauli.
Selanjutnya, pemasangan patok tersebut sebagai contoh bagi pemilik tanah dan program Gema Patas yang dilaksanakan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sibolga bertujuan untuk mengurangi permasalahan tanah di Kota Sibolga. Bahkan tahun ini BPN Kota Sibolga merencanakan mensertifikatkan 150 bidang tanah di Kota Sibolga sebanyak 120 sertifikat dan di Kelurahan Angin Lauli 30 sertifikat. Itu tidak dibiayai oleh negara, namun kami dari Kantor Pertanahan Kota Sibolga menyiapkan sebagai contoh kepada pemilik tanah untuk dilanjutkan ke depan agar atau itu sebagai anti cekcok, anti caplok, dan ke depan permasalahan semakin tidak ada. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini perbuatan yang baik. Gema Patas ini juga untuk mencegah mafia tanah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemilik tanah. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat Islam menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Konsulat Jenderal Denmark, Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan kemarin. Aksi unjuk rasa damai mendapat pengawalan kepolisian ini merupakan bentuk kecaman atas aksi pembakaran salinan Al-Quran oleh politikus asal Swedia, Rasmus Paludan, di depan kantor kedutaan Turki pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut dianggap tindakan yang tidak terpuji dan tidak menghormati umat muslim. Masa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam beberapa elemen organisasi masyarakat tersebut menyampaikan aspirasinya dengan membawa poster dan menggunakan alat penggeras suara. Masa aksi menuntut pimpinan Konsulat Jenderal Denmark dapat menemui mereka untuk menerima aspirasi yang hendak disampaikan. Aliansi Ormas Islam pada hari ini turun dalam rangka untuk mensikapi pembakaran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan yang dilakukan di Swedia beberapa waktu yang lalu. Maka Aliansi Umat Islam merasa bahwa perbuatan mereka lakukan itu adalah pertama melanggar hak ajasi Islamofobia yang dikeluarkan oleh PBB tanggal 15 Maret 2022 yang lalu. Kemudian yang kedua itu menjadikan hak ajasi umat Islam sebagai kitab suci umat Islam yang menjadi kitab yang dimuliakan, itu dihinakan. Aksi unjuk rasa berjalan damai dengan pengawalan kepolisian. Akses Jalan Tengku Amir Hamzah kembali dibuka usai masa aksi unjuk rasa membubarkan diri. Nyaris baku hantam, puluhan warga hadang tim konstatering PN Rantau Prapat yang dikawal puluhan security PT Blungkut memaksa masuk ke lokasi lahan objek perkara sengketa. Tim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang diketuai Panitra Muda Perdata Sapriodo saat melakukan peninjauan dan pencocokan objek lahan sengketa seluas 126 hektar antara PT Blungkut dengan masyarakat terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bila Hilir, Labuhan Batu, mendapat hadangan dari warga. Sementara tim Pengadilan Negeri Rantau Prapat didampingi pihak tergugat ketika membacakan penetapan konstatering yang saling berhadapan dengan puluhan masyarakat yang dibatasi palang merah, palang besi, saling beradu argumen sehingga sempat memanas. Aksi dorong warga dengan petugas security pun terjadi, bahkan nyaris baku hantam di lokasi. Melihat hal tersebut, tim konstatering akhirnya menunda masuk ke lokasi objek lahan. Menurut masyarakat, seharusnya lokasi tanah yang akan dikonstatering terletak di sebelah utara berbatas PT HSJ, sebelah timur berbatas PT HSJ. Dengan adanya mau konstatering itu, Ibu seperti apa? Menolak atau gimana dengan? Menolak lah Pak, menolak Pak. Terus? Nggak izin saya Pak di ini. Menolak karena kenapa Bu? Ada nggak yang diumumkan mereka itu lahan mereka di sini? Karena dibilang orang itu berbatas sama Blungkut, sementara berbatas Itu berbatas dengan kami Pak. Itu tanah kami Pak, tanah kami.
Mulai dari dulu kami itu Pak yang menumbang yang buka kami itu Pak. Sementara sejak ini baru dibilang oleh itu terbatas sama PT Bungkus. Ya, kami nggak setuju Pak. Sapriono selaku Panitera Muda Perdata PN Rantung Prapat menjelaskan proses konseltering dilaksanakan sesuai dengan permintaan kuasa hukum Lee Kian Sing CS. Tetapi dikarenakan pihak kantor Badan Pertanahan Labuan Batu tidak hadir, maka pemohon pun juga tidak hadir di lokasi. Sebenarnya kami juga dari Pengadilan Negeri Rantung Prapat menyayangkan hal ini. Kenapa? Kita sudah layangkan surat ke BPN Labuan Batu sampai ke BPN Provinsi, Pak. Dan yang kami lakukan sekarang atas permintaan dari kuasa termohon eksekusi, yang dalam hal ini adalah pemohon konstatering. Nah, seharusnya dalam hal ini kami menjumpai orang yang bermohon, Pak. Sekarang permohonannya dikabulkan oleh pimpinan. Kami ke lapangan orangnya nggak ada, Pak. Alasannya tidak hadir, Pak? Ya, Pak. Alasan kuasa hukum tidak hadir? Kuasa hukum tadi sudah kami bertemu di kantor. Kami bertemu di kantor, kata beliau silahkan Bapak ke lapangan sama Tor. Kami mau ke BPN. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kasus penganiayaan terhadap warga yang terjadi di tempat hiburan malam dan diduga dilakukan oleh 2 orang oknum anggota DPRD Kota Medan memasuki babak baru. Saat dilakukan pemanggilan polisi, oknum tersebut malah mangkir. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV di salah satu tempat hiburan malam di Kota Medan yang memperlihatkan pertengkaran 3 orang dan 2 diantaranya diduga anggota DPRD Kota Medan. Korban yang diketahui bernama Khalik diduga menjadi korban pemukulan dan pengeroyokan oleh 2 orang oknum anggota DPRD Kota Medan berinisial HS dan DRS ini. Atas dugaan pemukulan dan pengeroyokan tersebut, korban membuat laporan polisi ke Polsek Medan Baru sebelum akhirnya ditarik ke Satreskrim Polrestabes Medan. Sering waktu salah seorang oknum anggota DPRD Kota Medan tersebut, yakni DRS, melaporkan balik korban dengan tuduhan pemerasan berkedok uang perdamaian. Kini, proses hukum laporan keduanya pun masih ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teguh Fatir Mustafa mengatakan proses pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV telah dilakukan oleh penyidik. Namun, saat dipanggil dan akan diperiksa sebagai saksi, 2 orang oknum anggota DPRD Kota Medan HS dan DRS ini tidak memenuhi panggilan tersebut. Polisi pun menyebut akan melayangkan panggilan kedua guna lancarnya proses hukum. Kami laksanakan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap-tahapan sudah kami laksanakan terhadap para saksi. Saat ini sudah kita panggil, tapi ada 2 orang yang hari ini seharusnya jadwal panggilannya hari ini tidak menghadiri, tapi kami akan cek lagi apakah mereka memberikan alasan yang patut. Ya, tapi ketika kami nilai alasan tidak patut, kami akan lakukan panggilan kedua. Kasat Reskrim memastikan bahwa proses hukum atas kasus ini dilakukan secara profesional. Ya, aksi pungutan liar yang dilakukan seorang pria pada gudang lem viral di media sosial. Inilah detik-detik video amatir yang direkam seorang karyawan gudang lem saat terjadinya aksi pungutan liar. Terlihat seorang pria memakai topi yang mengaku dari salah satu organisasi pekerja melakukan pungutan liar di sebuah gudang lem pada sebuah komplek Jalan Tritura Titik Kuning, Medan, Johor kemarin. Terlihat dalam rekaman video amatir tersebut, pekerja gudang lem sedang melakukan penurunan barang dari sebuah mobil pick-up. Tidak mendapat kesepakatan dengan dalih pengutipan uang SPSI kepada karyawan gudang lem, pria yang memakai topi tersebut langsung mendorong karyawan gudang lem. Aksi pungutan liar tersebut sudah sering terjadi sehingga karyawan gudang lem merekam aksi tidak terpuji tersebut dan memviralkan ke sebuah media sosial. Kegiatan bongkar muat barang di Komplek Titik Kuning Mas tersebut sudah menjadi kegiatan rutin oleh karyawan gudang lem.
Dengan kehadiran dan tindakan premanisme tersebut sangat mengganggu kenyamanan para pekerja. Karyawan gudang lem bernama Ros mengatakan aksi premanisme berupa pungutan liar tersebut sudah sering terjadi. Keamanan lah uang untuk bongkar muat itu. Jadi ya kita di sini nggak kasih lah. Jadi yang ngamuk-ngamuk, mendorong-dorong gitu. Terus besoknya dia datang lagi. Jadi waktu hari pertama dia datang, ya udah kita videoin aja dia kan. Ya emang udah sering, itu juga ada lagi videonya kan, dia juga malak di situ kan. Jadi ini hari udah dilaporkan dia ke polisi. Mendapat perlakuan yang kasar dan selalu didatangi preman, karyawan sebuah gudang lem berharap kepada masyarakat untuk tidak membiasakan memberi uang berupa kutipan seperti pungutan liar. Ya, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 1 unit sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor polisi yang dikemudikan oleh HH 28 tahun berboncengan dengan AH 27 tahun. Warga Dusun Ayak Kije, Desa Pasir Tuntung, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tabrakan dengan mobil dump truck dan Fuso. Kejadian tabrakan ini pada hari Kamis pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Lintas Sumatera, Dusun Aik Batu, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Tabrakan ini bermula saat 1 unit sepeda motor datang dari arah Simpang Sungai Pinang memasuki badan jalan, sedangkan dump truck datang dari arah Bagan Batu menuju Medan. Setibanya di TKP pada saat sepeda motor memasuki badan jalan, pengemudi sepeda motor tidak memperhatikan dump truck dan langsung menabrak sepeda motor tersebut. Kemudian sepeda motor terseret ke kanan dan di saat bersamaan mengenai truk Fuso yang datang dari arah Medan menuju Bagan Batu, sehingga terjadi laka lantas beruntun melibatkan 3 kendaraan bermotor. Kasat Lantas Polres Labuhan Batu Selatan AKBP Tarjuki menjelaskan akibat laka lantas tersebut pengemudi sepeda motor dan yang dibonceng meninggal dunia. Bagi masyarakat, saya himbau supaya lebih hati-hati pada saat mengendari kendaraan, terutama sepeda motor pada saat di persimpangan. Pada waktu persimpangan harus mendahulukan dari kendaraan yang ada di jalan utama. Sepeda motornya tanpa plat. Kemudian informasinya itu sepeda motornya tidak memakai lampu. Sedangkan ketiga kendaraan mengalami kerusakan dan diamankan di unit Lantas Polsekta Kota Pinang untuk proses selanjutnya. Pemirsa, sebuah rumah milik warga di Dusun 2 Desa Seibulung, Kecamatan Perbaungan rusak usai dihantam truk pengangkut air mineral yang hilang kendali akibat menggerakkan kendaraan yang melintas di depannya. Kejadian itu bermula ketika truk pembawa air kemasan yang dikendarai Andre Gunawan melintas dari arah Tarutung Tanjung, maksud kami dari arah Tanjung Merawa menuju Tebing Tinggi. Tiba-tiba sebuah truk keluar dari sebuah rumah makan. Jarak yang begitu dekat membuat Andre membanting kemudi dan ke arah kiri hingga menyebabkan truk yang dikendarainya terguling dan menabrak rumah. Akibat peristiwa itu, 1 rumah rusak parah di bagian depan, sementara Andre dan rekannya tidak mengalami luka yang serius. Legium, sang pemilik rumah, mengaku terkejut mendengar suara keras dari arah pasar. Legium mengaku saat kejadian ia sedang berada di belakang rumah. Selain teras rumah yang rubuh, televisi milik Legium yang ada di ruang tamu juga rusak. Namun, ia bersyukur tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Ditabrak rumah ibu ya? Iya. Apa aja yang rusak, Bu? TV, semuanya lah rumah. Tadi ibu waktu kejadian lagi di mana tuh? Sana, belakang, nggak tahu. Oh, lagi di belakang, tapi dengar suaranya? Dengar suaranya, Pi. Ya, pertama ada motor parkir mau keluar. Rupanya di depan ada
depan saya ada motor tronton, rem tiba-tiba, jadi saya pun ikut rem, jadi oleng, jadilah kembali motor awak. Abang waktu itu dari arah mana? Dari arah Medan Menuju ke Kampung Pot. Pemirsa, sepasang kekasih di kota Medan ditangkap petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan diduga hendak berpesta narkoba. Keduanya ditangkap setelah menerima pesan narkoba di sebuah rumah kos dari seorang kurir. UL dan MY ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Datuk Kabu Medan Tembung, Kota Medan bersama seorang kurir yang mengantar pesanan paket narkoba jenis metapin atau sabu kepada mereka. Sepasang kekasih ini ditangkap setelah warga di sekitar tempat keduanya tinggal resah dengan aktivitas keduanya yang kerap menggunakan narkoba. Menerima laporan warga yang resah terkait aktivitas sepasang kekasih ini, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan langsung menggerebek kos-kosan tersebut. Saat petugas melakukan penggerebekan, sepasang kekasih ini kaget dan sontak berupaya melarikan diri. Namun, berkat kesigapan petugas, sepasang kekasih berikut dengan kurir yang mengantarkan paket narkoba berhasil diamankan polisi. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Raffles Barpaung, mengatakan ketika menangkap sepasang kekasih ini, pelaku pria sempat bersembunyi di plafon rumah sebelum pada akhirnya dapat diamankan petugas. Ketika ditangkap, polisi menyita 2 paket narkotika jenis sabu yang jumlahnya terbilang tidak wajar jika hanya digunakan sepasang kekasih ini. Sehingga polisi kini melakukan pemeriksaan intensif guna mendapatkan pengedar sabu yang mereka pakai. Sementara pengakuannya digunakan, namun dari barang bukti yang kami temukan di TKP itu melebihi ketentuan dari yang dikategorikan sebagai pengguna, sehingga kemudian kami lakukan penahanan. Polisi kini juga tengah mengalami kasus ini, termasuk menggali keterangan sang kurir perihal asal-muasal narkotika yang dikirimnya kepada sepasang kekasih ini. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kita ke Labuhan Batu, pemirsa. Sesosok jasad bayi ditemukan warga di dalam parit saat bergotong royong. Polisi yang mendapat informasi langsung turun mengidentifikasi dan melakukan olah TKP kasus penemuan jasad bayi yang telah meninggal dunia. Penemuan jasad bayi dengan keadaan meninggal dunia di dalam parit belakang rumah warga saat melakukan gotong royong, tepatnya di Kampung Jawa, Desa Kuala Bangka, Kecamatan Kuala Hilil, Labuhan Batu Utara. Bayi yang baru melahirkan dan berjenis kelamin perempuan ini ditemukan warga dengan kondisi sudah dikerumuni ulat dengan posisi badan terlentang. Aibda Juni Syaputra selaku Baur Inafis Satreskrim Polres Labuhan Batu menyebutkan mendapatkan informasi dari warga, pihaknya langsung turun mengamankan lokasi dengan memasang polis lain dan membawa mayat Mai ke RSUD Rato Prapat guna otopsi. Yang dikira adalah boneka, setelah didekati ternyata adalah sesosok jasad bayi yang tidak lama setelah dilahirkan. Kami dari kepolisian Polres Labuhan Batu melakukan olah TKP dan membawa jasad bayi tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu untuk melakukan otopsi. Kasus penemuan mayat bayi ini masih dalam penyidikan pihak Satreskrim Polres Labuhan Batu. Dari Labuhan Batu, Syaiful Ahmad melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kami akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kelangkaan minyak kita atau minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Mandailing Natal membuat warga beralih ke minyak curah dan kemasan yang tidak subsidi.
Kelangkaan minyak kita atau minyak goreng bersubsidi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Mandailing Natal membuat sebagian konsumen dan pedagang resah. Akibatnya, banyak konsumen terpaksa beralih menggunakan minyak goreng curah dan kemasan bermerek lain atau tidak subsidi yang lebih mahal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama aparat kepolisian melakukan sidak ke sejumlah kios pedagang dan distributor untuk melihat kelangkaan minyak bersubsidi di pasaran dan memastikan tidak melakukan penimbunan. Berdasarkan hasil sidak di lapangan dan keterangan pedagang dan distributor, kelangkaan minyak subsidi ini terjadi akibat kekurangan pasokan yang masuk ke wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Ini yang memang tidak sampai ke Mandailing Natal, artinya dari beberapa keterangan tadi sebenarnya para agen maupun distributor tidak ada melakukan penumpukan barang, tetapi memang barangnya yang tidak ada. Dan mereka sebenarnya mau membeli ketika barang ini ada mungkin di tingkat produsen begitu. Dia kadang gimana? Dia menurut kotanya juga, Pak. Kadang ada barangnya masuk 100 karton, ya kita terima gitu. Oh, iya dah. Dia menghilang ini udah berapa lama? Oke, Bang. Baru menghilang ini, ya baru sekitar 3 minggu, 2 minggu ini. Ya pemirsa, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, kita ke Kota Medan. Kenaikan harga bahan baku kedelai membuat penghasilan para pengrajin tahu ikut terkena imbas, bahkan mengalami penurunan drastis. Salah satu pemilik usaha produksi tahu yang terkena dampaknya yang beralamat di Jalan Pasar 2 Barat Gang Anggrek Marelan. Karena kenaikan harga lebih dari 10%, belasan pengrajin kebingungan memproduksi tahu untuk kebutuhan masyarakat. Para pengrajin terpaksa harus memperkecil ukuran tahu karena bila ukuran seperti yang lalu maka akan mengalami kerugian. Kenaikan harga tahun ini terpaksa dilakukan sebab pendapatan tidak sebanding dengan biaya operasional yang semakin tinggi. Selain itu juga untuk menghindari kerugian secara terus-menerus dan mencegah kebangkrutan, sehingga harga tahu akan naik Rp5.000 per papan. Beberapa bulan yang lalu, harga kacang kedelai per goninya ukuran 50 kg masih Rp650.000 dan kini harganya mengalami kenaikan menjadi Rp700.000. Sementara bagi pembeli, kenaikan harga tahu sangat memberatkan karena tahu makanan terjangkau. Kenaikan ini membuat harga tahu di pasaran dipastikan naik. Karena dari pengrajin saat ini harga tahu dijual dengan harga Rp60.000 per papan dari harga awal Rp55.000 per papan. Para pengrajin dan pembeli berharap agar pemerintah bisa mengatasi kenaikan bahan baku, tahu, dan tempe. Ya pemirsa, Tahun Baru Imlek merupakan lambang kegembiraan dan kehangatan yang mementingkan kerukunan, persatuan, dan keharmonisan antara sesama yang tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Imlek bagi warga Tionghoa merupakan sebuah keberagaman yang ada di Sumatera Utara dan menjadi suatu tradisi penting yang setiap tahun dirayakan oleh warga Tionghoa. Bagi warga Tionghoa, salah satu bagian yang harus tersedia setiap merayakan Imlek adalah hiyo yang digunakan sebagai pelengkap ritual ibadah. Setiap perayaan Imlek di vihara dilakukan pembakaran hiyo yang diyakini sebagai wewangian untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan siapapun yang didoakan. Pada sembahyang Imlek tersebut, warga Tionghoa menyampaikan rasa syukur dan meminta agar tahun baru yang dijalani bisa menjadi tahun yang lebih baik dan memberikan kesejahteraan bagi setiap manusia. Perhimpunan Indonesia Tionghoa mengatakan, perayaan Imlek adalah momentum menyatukan seluruh anggota keluarga untuk bersilaturahmi dalam mensyukuri Tahun Baru Imlek yang diyakini akan memberikan kebahagiaan bagi seluruh makhluk di bumi.
Sesuai dengan penanggalan kalender Imlek tahun 2754 dinyatakan sebagai sio kelinci air yang sangat identik, kelemah lembutan dan kedamaian. Warga Tionghoa berharap sio kelinci air memberikan semangat baru bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk mewujudkan sumut bermartabat dan menjadikan Indonesia maju dan damai. Tahun baru Imlek tahun ini adalah tahun kelinci. Seperti sifat kelinci yang damai, dan kita juga berharap di tahun baru Imlek ini, kelinci ini, kita semua damai, sejahtera semuanya. Dan kita sebagai warga Tionghoa, kita memaknai Imlek ini sebagai hari untuk berkumpul bersama seluruh sanak keluarga yang selama ini mungkin pada bertempat tinggal di berbagai tempat yang berbeda. Nah, kita memanfaatkan momen hari Raya Imlek ini untuk berkumpul bersama, saling silaturahmi, menjalin kekeluargaan. Dalam merayakan Imlek, pernak-pernik menjadi bagian dalam menyemarakannya. Warna merah mendominasi dekorasi sebagai tanda kemeriahan memasuki tahun baru. Selain itu, kue bakul atau kue keranjang, salah satu panganan disajikan pada perayaan Imlek. Kue bakul tidak hanya sebagai menu wajib santapan saat perayaan Imlek, tetapi juga digunakan sebagai kelengkapan ritual ibadah dan diyakini dapat mempererat hubungan keluarga. Buah Ya, informasi tersebut menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ziva Zahrenis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.